mau bulatkan berarti 0,47 gitu ya. Jadi bukan 0,46. Salah ya. Nah, pembulatan dua angka di belakang koma juga ini karena di sini ada 6 angka di belakang koma, kalau hanya 2 juga itu tidak bagus nanti dalam menafsirkan besarnya laba gitu ya. Jadi saran saya tulis aja semua gitu ya. Kalau 3 itu masih mungkin lah, 3 angka gitu ya, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi ini harusnya kalau mau dibulatkan berarti 4, 6, 9. Mengapa 4, 6, 9? Karena 4, 6, 8, 5. Gitu ya. Kemudian ini kurung buka, kurung tutupnya juga salah ya, tidak ada hubungannya. Ya, ini 06878 juga salah. Karena setelah 8 ini ada angka 8. Ada angka 8 ya. Jadi kalau dibulatkan ini jadi 79. Ikan plus. Ini plus, ini salah. Coba Anda cek output. Outputnya kan bukan plus, saudara. Outputnya itu konsumen itu negatif 0,207 ya. Jadi di sini adalah negatif 0,200 PK 200 juga salah karena ada 207. Kalau mau ditulis 201. Nah, jadi ini salah ya. Novi, jadi Anda nulis lagi juga ini masih tetap salah ya, jadi tidak dapat poin dong, sayang. Tadinya mau saya kasih poin gitu ya. Nah, jadi untuk semua membuat, nah ini juga salah. Mengapa Y-nya kan sudah jelas ada laba, mengapa jadi diganti dengan Y, kan gitu. Jadi Y dan X itu ada kaitannya untuk menulis angka-angka ke dalam rumus, karena di dalam rumus kan simbolnya Y dan X. Tapi kalau kita menulis persamaan, ya sebutkan saja laba sama dengan gitu kan, 23016 ditambah 0,469 nilai penjualan ditambah 0,6879 biaya iklan dikurangi 0,207 nilai pendapatan konsumen. Jadi ini salah ya. Nah, yang lainnya saya tanya. Ya, oke, ditulis ya, saudara. Jadi yang saya salahkan jangan hanya didengarkan ya, untuk semua mahasiswa nih. Anda tulis ulang ya. Anda tulis ulang, tapi kalau tidak bisa membulatkan, Anda tulis semua angka. Karena ini nanti misalnya harusnya nilainya 10, saya hanya kasih poin 2 misalnya gitu. Kan sayang. Gara-gara salah. Gitu. Padahal outputnya sudah ada, tapi Anda pindahkan, ditulis ulang, tetapi salah. Harusnya 10 misalnya nilainya, tapi saya hanya kasih upah nulis, yaitu 2. Kan sayang sekali gitu ya. Nah, jadi perbaiki itu ya. Saya sudah ucapkan tadi yang benarnya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah nilai penjualan berpengaruh terhadap laba? Gitu kan? Pertanyaannya begitu. Apakah nilai penjualan mempengaruhi laba? Jawabannya antara ya dan tidak. Kalau ya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Silahkan, siapa yang mau jawab? Apakah nilai penjualan mempengaruhi laba? Jawabannya ya atau tidak. Kalau jawab ya, alasannya apa?
ditulis aja di sana di chat ya. Siapa yang mau jawab, Ibu nggak akan nunjuk lah. Silakan dari 20-an sekian mahasiswa yang mau menjawab. Sok atau saya tanya nih yang nilainya yang kemarin 75, Ruli, Gumelar, Hidayat. Jawabannya apa, Ruli? Ruli ada nggak? Oh, Ruli tidak ada ya? Tidak ada, Ruli. Novianto, Bayu ada? Kalau nah Novianto, Bayu, ya silakan jawab. Apakah nilai penjualan berpengaruh terhadap laba? Kan Anda sudah olah data. Atau Anda mengolah atau tidak, Bayu? Jawab. Bayu, Anda olah data atau tidak? Kalau tidak, ya nggak akan bisa jawab. Oke, kalau olah data berarti Anda bisa jawab. Berpengaruh tidak nilai penjualan terhadap laba? Yang lain, boleh yang lain. Saya tanya lagi nih, apakah biaya iklan berpengaruh terhadap laba? Jawabannya ya dan tidak. Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Berikutnya, apakah pendapatan konsumen berpengaruh terhadap laba? Itu juga harus dijawab. Dan yang terakhir, apakah nilai penjualan, biaya iklan, dan pendapatan konsumen secara bersama-sama mempengaruhi laba ataukah tidak? Silakan chat saja siapa yang mau jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dwi Suci, yang mana? Anda menjawab yang mana nih? Biaya iklan. Biaya iklan, terdapat pengaruh biaya iklan terhadap laba pada level signifikansi 5%. Karena apa? Karena 0,0119 salah. Outputnya Dwi salah ya. Mana Dwi Suci itu mana? Tadi yang siapa yang jawab? Sebentar. Ini Dwi Suci ya. Yang tadi Ibu baca yang mana sih? Biaya iklan. Oke. Bentar. Ibu cek dulu.
Oke, nilai penjualan, biaya iklan. Oke. Dwi Suci jawab, ada pengaruh pada level signifikansi 5% karena apa? Karena p-value-nya kurang dari 0,05 ya, sehingga H0-nya ditolak. H0 ditolak artinya ini. Betul ya, Dwi Suci. Kemudian Amalia, biaya iklan, ya ini biaya iklan, ini penjualan. Oke, ini lebih kecil. Oke, jadi Dwi Suci betul, Amalia juga betul. Nah, baik. Dwi Suci dan Amalia ya. Yang satu lagi, itu siapa? Yang ini siapa yang mau jawab? Dwi Suci itu berapa sih? Nim. Tulis dong NIM-nya, Ibu suka pusing kalau nyari nama. Oh, ini nih. Oke, Dwi Suci saya kasih poinnya berapa nih? 2. Amalia juga. Amalia ya, ini ya Amalia. Amalia juga poin 2. Lumayan dikumpulkan poin-poinnya. Nanti bisa menambahkan ke nilai-nilai yang lain. Amalia 2. Mana yang lain? Yang pertanyaan Ibu, apakah pendapatan konsumen berpengaruh terhadap laba? Ada yang mau jawab? Pendapatan konsumen tidak berpengaruh. Karena apa? P-value-nya lebih besar dari 0,05. H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara. Nah, kalau tidak terdapat pengaruh, jangan pakai antara ya. Kalau kata antara ini tepatnya hubungan antara apa dengan apa, kan gitu ya. Tapi kalau antara ini dalam konteks ini tidak bisa digunakan ya. Tidak terdapat pengaruh pendapatan konsumen terhadap laba, begitu saja sudah cukup, Amanda. Ya, jadi ini Amanda jawabannya benar, hanya ini kata antaranya enggak pas, antara itu dihilangkan ya. Enggak pas. Jadi Amanda betul. Amanda betul, saya kasih poin 2. Siapa lagi? Nah, ini sudah Amanda ini Novianto sudah dijawab oleh Amanda ini. Ya, jadi Ibu nggak akan. Nah, pertanyaan yang tadi itu, apakah nilai penjualan, biaya iklan, dan pendapatan konsumen secara simultan berpengaruh terhadap laba ataukah tidak? Siapa yang mau jawab? Tidak ada yang jawab? Boleh misalnya ada yang 2 kali menjawab gitu ya, udah jawab, nanti poinnya saya tambah. Ini Rizky Maulana. Ya, katanya karena P-value dari F-stat-nya 0,005. Betul nggak 0,005? Betul ya. Artinya H0 ditolak. Terdapat pengaruh nilai penjualan, pendapatan konsumen, dan iklan terhadap laba pada level. Oke, betul. Rizky Maulana.
Oke, Rizky Maulana. Betul ya. Nah, sekarang saya tanya, seberapa besar? Oh ya, tadi Ibu belum menjelaskan ya, atau Ibu sudah menjelaskan? Coba saya cek aja nih mahasiswa. Seberapa besar pengaruh nilai penjualan, biaya iklan, dan pendapatan konsumen mempengaruhi laba? Seberapa besar? Ya, pertanyaan saya seberapa besar. Jadi Anda harus sebutkan besarnya itu sekian gitu ya. Coba Anda mau melihat dari mana? Dari angka yang mana? Silakan dijawab yang lain. Seberapa besar pengaruh dari ketiga variabel tersebut terhadap laba? Seberapa besar? Ada? Udah, ini tinggal sebentar lagi mau saya tutup. Oke, kalau tidak ada yang menjawab, yaitu lihat dari sisi koefisien determinasi. Kan tadi Ibu sudah kasih contoh. Ya, seberapa besarnya adalah sebesar ini dari adjusted R-square ya. Mengapa bukan R-square ya? R-square ini untuk kalau variabel independennya hanya 2, dicatat ya. Tapi kalau variabel independen lebih dari 2, menafsirkan besarnya pengaruh dari adjusted R-square. Jadi 0,94, jadi 94,72%. Ketiga variabel ini, ya, nilai penjualan, iklan, dan pendapatan konsumen mempengaruhi laba. Dan sisanya sebesar berapa persen, 100 dikurangi 94,72%, itu sisanya berapa, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadi untuk yang variabel independen lebih dari 2, menafsirkan besarnya pengaruh dari adjusted R-square. Sedangkan kalau hanya 2 variabel independen dari R-square saja. Nah, itu saudara jawaban untuk yang jawaban besarnya pengaruh. Nah, sekarang saya akan mengingatkan Anda bahwa minggu depan ada pertemuan sekali lagi. Minggu depan akan ada kuis lagi. Minggu depan juga kita akan bahas tentang uji asumsi klasik. Oleh karena itu, saya meminta kepada kalian untuk membaca tentang uji asumsi klasik. Dan itu dikumpulkan. Saya akan berikan tugasnya. Minggu depan tanggal 9 ya dikumpulkannya. 9 November pukul 21.00 PM. Tidak boleh ada yang terlambat. Jadi nanti minggu depan saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik, tetapi
kalian harus sudah membaca terlebih dahulu, mencari tahu apa itu uji asumsi klasik, jenis-jenisnya apa saja, ya. Lalu hipotesis untuk tiap-tiap jenis uji asumsi klasik, bagaimana kalau mau menguji kan harus ada hipotesisnya dulu ya. Gitu ya, Saudara. Nah, ini ada oke. Nah, tadi sudah saya tulis 90 kok berubah lagi. Ini kelas A kan? Jadi kelas A silahkan dilihat sudah ada tugas 2 dikumpulkan ya. Jadi minggu depan Anda